Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Ayyuhal hadirin jamaah salat fardu zuhur Masjid Asy-Syifa RSUD Tugurejo, Provinsi Jawa Tengah, yang semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur hanya kepada Allah Jalla wa'ala, yang hingga saat hari ini masih memberikan nikmat begitu banyak kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada di dalam ketaatan, dan nikmat mampu bersabar tatkala diuji oleh Allah. Karena ketika kita dihadapkan dua pilihan, bagi orang yang faham tentang agama, bagi seseorang yang faham tentang maqamul azimah, makom yang tinggi, pasti dia tidak salah memilih di antara dua pilihan. Satu pilihannya kaya bersyukur atau miskin bersabar. Gak ada pilihan yang ketiga. Pilih yang mana? Pasti hampir setiap kaum muslimin memilih kaya bersyukur. Betul apa tidak? Tetapi makom yang tinggi adalah miskin bersabar. Miskin bersabar, bukan kaya yang bersyukur di sisi Allah. Pertama, itulah yang diucapkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dengan menukil banyak sekali dalil-dalil sahih. Alasan yang pertama yang sangat mudah untuk kita fahami adalah kenapa pilihan yang terbaik adalah miskin bersabar. Karena kalau miskin lalu dia bersabar, hisabnya sangat mudah. Betul apa tidak? Kalau kaya bersyukur, hisabnya panjang, lama. Bahkan Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam mengendika dalam sabdanya yang mulia, fuqara wal masakin, orang fakir miskin itu lebih awal masuk ke dalam syurganya Allah 500 tahun sebelum orang-orang yang kaya. Jadi orang-orang kaya itu masuk surganya itu 500 tahun setelah orang-orang miskin beriman. Nah, pilih mana ini kalau gitu? Tetap Ustaz, saya pilih kaya yang bersabar. Nggak ada kaya bersabar. Orang kaya rata-rata umumnya mesti orang sabar. Lalu semua buatan. Ini kita berbicara secara general ya. Kecuali yang diberi fadilah, keutamaan tertentu, dinaikkan derajatnya menjadi waliullah, seperti Sayyidina Utsman ibnu Affan, seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf, itu beda. Itu kelasnya beda, itu wis dhuwur. Maka kalau disuruh milih, pilih yang mana? Kalau dari jawaban pertama pilih yang mana aja mah? Hah? Benar. Kalau pilih miskin bersabar nanti dimiskinkan. Yang kedua, dalilnya adalah jelas bahwasannya mereka yang bersabar dengan ketentuan Allah, pahalanya itu tanpa batas, unlimited. Bahasa kerennya unlimited. Unlimited itu sudah sejak lama sudah ditentukan oleh Allah. Sebelum alam semesta diciptakan itu, balasan yang tanpa batas itu telah ditetapkan di Lauhul Mahfuz, di Lauhul Mahfuz. Sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Az-Zumar ayat ke-10. Wa qala ta'ala, ini dikatakan Imam Nawawi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah telah menyempurnakan
Balasan bagi orang-orang yang bersabar, ajrahum bighairi hisab, pahalanya tanpa batas. Wajib. Mau pilih yang mana nih? Kayak bersyukur atau miskin yang sabar? Belum selesai jemaah. Yang ketiga ats-tsalitsah, yang ats-tsalits. Kenapa sabar yang miskin yang bersabar jauh lebih utama? Setelah ringan hisabnya, yang kedua itu masuk surga lebih awal, yang ketiga itu pahala tanpa batas, yang keempat. Ya. Karena Kanjeng Nabi SAW itu wafat dalam keadaan miskin. Karena hartanya diinfakkan semua bersama ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, itu diinfakkan ketika Rasul menjadi nabi dan rasul. Berarti ittiba sama Rasul. Dan yang kelima, kenapa miskin yang bersabar itu jauh lebih baik? Karena miskin yang bersabar ambisinya terhadap dunia itu sama sekali tidak ada. Dan biasanya yang keenam, selalu mempermudah urusan orang lain. Tapi kalau kaya bersyukur, tidak semua orang mampu bisa mempermudah urusan orang lain. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala mengampuni segala dosa-dosa kita, menerima seluruh amal saleh kita. Dan ketika Allah menetapkan diri kita itu kaya atau miskin, semoga kita termasuk pribadi yang unggul di sisi Allah dalam segala hal. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan syahid atau husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Baik jamaah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab ulama ahli sunnah wal jamaah. Masih membahas kitabul jami' yang ditulis oleh al-imam al-hafidh Ibnu Hajar Asqalani. Masih di bab babul birri wassilah, bab berbakti kepada kedua orang tua dan silaturahim. Hari ini kita akan lanjutkan sedikit ya, yakni materi kita satu hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 dalam kitab ini membicarakan tentang Allah akan menolong seorang hamba jika dia menolong saudaranya. Nah, ini dengan muqaddimah tadi, prolog tadi harusnya masuk itu harusnya. Tadi lo pilih kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar. Nah, di sini itu ada keluknya, ada tujuannya kenapa muqaddimah tadi. Karena Allah tidak akan sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, Allah tidak akan pernah membersamai orang-orang yang tidak pernah menolong orang lain. Ini pas sekali hadis ini bagi panjenengan yang kerjanya amal solihnya itu, amal perbuatan itu di rumah sakit. Kalau niatnya karena dunia, Allah tidak akan memberi pertolongan. Kalau niatnya itu karena Allah menolong saudaranya, tunggu saja nanti balasan dari Allah. Maka kesimpulannya kita memakai kaidah yang telah dibuat oleh ulama ahlus sunnati wal jamaah. Apa kaidah itu? Al jaza'u min jinsil amal. Balasan dari Allah itu setimpal dengan amal perbuatan. Jadi kalau yang dilakukan itu sae, balasannya itu luwih sae. Enggak pernah Allah membalas itu satu dikerjakan balasannya satu, itu enggak ada. Itu yang harus kita pahami ya. Allah enggak pernah membalas satu perbuatan dibalas hal yang sama, itu nggak ada itu. Bahkan Pak Hamid, beliau menyampaikan kalau kita nuntut ilmu itu pahalanya bukan buat hanya kita, tapi buat kedua orang tua kita, para guru-guru kita, kakek nenek kita dan keluarga kita. Itu variabelnya banyak sekali. Kita bahas itu udah kita bahas. Maka ini masya Allah. Dan di dalam hadis ini akan dijelaskan secara gamblang mereka-mereka yang mencari ridha Allah, balasannya itu banyak sekali. Tapi siapapun kita di posisi ini, di rumah sakit ini, mau level itu apapun, gak harus dokter, gak harus nakes, hatta sekalipun dia ngapunten yang membantu kita membersihkan rumah sakit ya dan masjid, masya Allah itu. Coba kalau nggak ada mereka, gimana jemaah?
Saya mau tanya, jalan nggak rumah sakitnya? Malah rumah sakit ditinggali wong. Terus ngapain? Yang kemprok gitu. Nah, rumah sakitnya bersih kan beda. 10 tahun yang lalu tuh Gerujo dengan sekarang beda loh. Betul nggak? 10 tahun yang lalu saya pernah kesini kok jenguk orang sakit. Benten, jauh. Masya Allah, Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan berubahnya sampai hari ini yang mengawali dapat pahala jariah yang nggak akan terputus. Termasuk direktur-direktur dan pengurus-pengurus yang terdahulu yang sudah memulai ini lebih baik itu dapat pahala jariah luar biasa itu. Amin Allahumma amin. Baik, kita baca ya jamaah ya. Allah berkata qala mu'allif rahimallahu taala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa limasyayikhina wal jamil muslimina amin. Amin Allahumma amin. Semoga Allah merahmati sang penulis kitab, mengampuni dosa-dosanya, dosa kedua orang tuanya, para masyayikhnya dan seluruh kaum muslimin. Amin Allahumma amin. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah ridha Allah taala atasnya, qala berkata. Yang ngantuk jangan lupa baca doa tidur ya. Bismika Allahumma. Ya, salat malamnya kekencangan tadi malam ya. Kencong salat. Nah, yes. Enggak apa-apa, dapat pahala insyaallah. Ingat ini bulan Rajab. Jadi tantangannya ngaji di bulan ini abot. Ya, silakan menikmati hidangan Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Kanjeng Nabi dalam sabdanya yang mulia? Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya. Man nafasa an mu'min qurbatan, barang siapa yang menyingkirkan, barang siapa yang berusaha menghilangkan dari diri seorang mukmin kurbatan, satu kesulitan saja, min qurabid dunya, dari kesulitan-kesulitan yang dia alami di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah, kelak Allah akan menghilangkan atas orang yang menyingkirkan tadi satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Jadi kaidahnya itu kalau bisa dipermudah, ya dipermudah, jangan dipersulit. Kalau bisa dipermudah, ya dipermudah, jangan dipersulit. Kalau kaedahnya orang di luar sana, bukan di sini ya. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Maka siapapun panjenengan, ya, Bapak Direktur kita masih menjabat. Ya, Bapak Direktur dan nanti besok penggantinya siapalah, Bapak Wakil Direktur dan pejabat fungsional dan struktural dan seterusnya lah. Ingat pesan Kanjeng Nabi ini. Barang siapa yang menyingkirkan satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan seorang mukmin di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, kalau Allah Ta'ala akan menyingkirkan satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan dari kiamat. Demi Allah jamaah, kesulitan terberat kita yang pertama itu tatkala kita berdiri di padang mahsyar. Itu kesulitan pertama dan awal kita jemaah. Gak ada yang bisa nolong kita seorang pun. Makanya kalau kita ini mau membantu orang atau mempersulit orang, itu fikirkan diri kita nanti ketika di padang mahsyar. Gak ada yang nolong. Di depan kita itu orang tua kita atau guru kita, kanan kiri kita pasangan kita, anak-anak kita, belakang kita mungkin itu orang yang pernah ada hubungan dengan kita di dunia, nggak bisa nolong kita. Kesulitan yang pertama itu tatkala kita berdiri di hari pertama, di detik pertama di padang mahsyar. Ingat itu jamaah. Sementara kesulitan itu membentang sampai waktu yang kita nggak tahu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Sahih Bukhari al-ghairuh, satu hari fil yaumil qiyamah, di hari kiamat, sama dengan 1000 tahun di dunia. Itu satu hari loh. Satu hari kita berdiri di padang mahsyar itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti kalau satu hari kita di padang mahsyar itu 1000 tahun, sama dengan 1000 hari, 1000 tahun kita di dunia, berarti usia kita itu kalau dikalkulasi hanya kurang lebih 1,5 jam saja. Kalau kita usianya 60 tahun hidup di dunia, jadi 1,5 jam di akhirat
Itu sama dengan 60 tahunan sekian di dunia. Berarti sebentar nggak kita sebenarnya? Sebentar nggak? Nah itu siapa? Ini ngapunten ji, panjenengan dititipi amanah sebagai pemimpin, ngayomi karyawan, mohon dengan sangat, ketua takmir dan seterusnya, hati-hati, jangan mempersulit orang, permudah, buron apa buatan. Dan nanti yang kita kerjakan ini buat siapa? Apakah buat kita saja? Buat sinten? Tuh, orang tua kita yang menunggu di alam barzah, amal-amal solih kita. Tuh, orang tua kita yang masih hidup, kita kepengen beliau di masa tuanya itu dijaga keimanannya, istiqomah, wafat dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Itu tergantung kita anak-anaknya. Tapi katakan jeng Nabi, lanjutannya lagi. Masya Allah, Nabi pun melanjutkan lagi. Jadi intinya ingat satu kesulitan dulu ya, satu kesulitan disingkirkan, nanti kesulitan itu banyak. Kesulitan lagi yang lebih berat itu nanti ketika dia mul hisab, didedel doel kita jemaah. Makanya kalau kita nolong banyak orang, mudah-mudahan kita nanti itu masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin Allahumma amin. Wallah, saya pribadi, ya Allah, jangan sampai saya, keluarga saya, guru-guru saya, kedua orang tua saya, murid-murid saya, jangan sampai dihisab berat. Apa bisa berlari kita dari pandangan Allah? Saya mau tanya, bisa nggak? Nih sampai perkataan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di kalangan tabi'in. Di dalam kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menukil perkataan Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama di kalangan tabi'in. Apa kata beliau? Seandainya dosa itu punya bau, jemaah, betapa busuknya diri kita. Orang nggak mau duduk dekat dengan kita, jemaah. Betul apa enggak? Tapi rahmat Allah itu besar. Dosa kita tuh nggak punya bau. Allah tutup aib kita itu dengan apa? Dengan kita bisa duduk di sini. Kan orang-orang nggak tahu tuh dosa yang kita lakukan dikala sendiri, apa yang tahu? Kebencian hati kita sama orang lain, apa yang tahu? Ini udah mulai masuk sedikit-sedikit bab tasawuf ini. Hati-hati. Boleh wajah kita baik lihat orang, tapi hati punya busuk, itu hanya Allah Ta'ala yang tahu, dan dia pelakunya. Rumong selawi apik, rumong selawi solih, lebih alim dibanding orang lain, kon moco kitab gundule ra iso misalnya, naudzubillah itu. Apa meneh sing iso moco luwih merasa apik meneh, tambah meneh. Kita nggak bisa lari, jam. Mau nggak kita disingkirkan kesulitan-kesulitan itu? Mau nggak kita mati dalam keadaan syahid, tidak dihitung amal kebaikannya? Mau nggak? Singkirkan segala kesulitan yang Allah Ta'ala hamparkan bagi diri seorang mukmin semaksimal mungkin semampu kita. Allah akan singkirkan satu di antara kesulitan-kesulitan. Itu kalau satu. Lah kalau seumur hidup menyingkirkan segala kesulitan yang kita mampu didatangkan oleh Allah, berapa banyak itu nanti? Lalu kan Nabi ngendika, "Waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang mempermudah bagi orang yang mendapatkan kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, tuh Allah akan permudah, yassarallah, kelak senantiasa, fil mudhari' ini. Bukan hanya kelak tapi juga ini kalau dalam bahasa Inggris itu present continuous tense. Sekarang dan akan datang. Berarti senantiasa Allah akan mempermudah urusan dunia dan akhiratnya. Jadi kalau harinya ada urusan dunia kita kok rodo angel, bulet, jelimet, itu mesti ono hal-hal yang kita pernah zolimin orang, mempersulit orang itu. Jamaah masih di sini? Masih kuat nggak ini? Rojab ini ngabut tenan. Mudah-moga jamaah hatinya dilembutkan sama Allah, amin. Masukkan hidayah dalam hati kami ya Allah. Angkat kotoran-kotoran ya Allah. Angkatlah dosa-dosanya Allah, amin Allahumma amin. Tuh. Jadi kalau mau diberi kemudahan dunia akhirat itu jamaah ya Allah, permudah itu urusan orang, permudah. Dosa diangel-angel. Ini ibadah. Itu seorang imam tuh juga kudu ngerti kalau ngimami jamaah. Yang pertama perhatikan,
makmum niku tuh ndah hanya yang muda, yang tua juga ada. Jangan takalluf, jangan terlalu berlebih-lebihan, terlalu kencang, jangan terlalu mempermudah. Yang satu solonnya lama, sing si solonnya kecepatan. Yo ini keliru kabeh. Paham ya? Ojo kedonan, ojo juga terlalu cepet. Itu namanya nggak mempermudah urusan orang. Coba kalau mereka yang maaf, lihatlah kalau jamaah, apalagi tarawih, ya toh? Ojo kayak saya dulu. Walaupun waktu fresh hafalan dari pondok tahfidz ya, di masjid umum, kepengen iki yo satu rakaat tuh satu halaman. Itu awal-awal itu. Lagi fresh hafalannya kan, satu rakaat satu halaman. Ya, karena kan sholatnya di sana kan 11 rakaat. Karena saya diundang toh. Pakainya 443 ya wis tak dongok ke sisan. Wah, baru gue diprotes jemaah. Ya. Sesuk nih kalau tarawih, saya mungkin satu rakaat 2 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Wah, enak. Gitu ya. Tapi tetap tumaknina. Ojol Fatihahnya jamaahnya itu urung rampung kita wis rukuk. Itu ndak tumaknina namanya. Tumakninanya urung ini ki sing tua kan mesake. Karena tumaknina dalam mazhab Syafi'i itu wajib. Tuh buka kitab Safinatun Najah, apalagi Sulamun Taufik, apalagi Kifatul Akhyar. Waduh. Maka jangan ngaku mazhab Syafi'i ini salatnya itu kesusu-susu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki salat apa to iki? Iki mazhabnya bukan Syafi'i, mazhabnya Rosi. Sesone salat tuh ya, mazhab Rosi iki kudu go helm sama apa jenenge niku? Jaket. Ini ngawur niku, enggak boleh itu, mencidrai mazhab Syafi'i itu. Ngakunya mazhab Syafi'i salatnya mazhab Rosi, gitu. Enggak boleh. Besok helmnya kasih tulisan 46. Ya Allah ya Karim. Besok panjenengan depan amanah ngimami tarawih, ngimami salat, ampun kesusu-susu. Nek kelamaan ya ora entuk, nek cepet-cepet ya itu lebih ndak entuk meneh, ndak tumaknina. Jangan dowo bacanya lama sisan. Ar-Rahman. Wow, suwi banget. Iya, ngantuk lah makmumnya. Paham ya? Nah, itu mempermudah tuh. Dalam urusan ibadah aja harus mempermudah, apalagi urusan dunia. Ngaten ya. Kemudian kan Nabi ngendika, "Waman satara musliman." Nah nih, hati-hati nih. Ini yang luwih angel iki, tingkatan yang ketiga iki. Amal yang ketiga iki ora luwih angel. Kalau kecuali siapa yang dijaga sama Allah. Semoga kita, amin Allahumma amin. Waman satara musliman, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan menutup aib-aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi mafhum mukhalafahnya ya begitu. Pemahaman sebaliknya, kalau ada orang yang membuka aib seorang muslim, Allah akan buka seluruh aibnya di akhirat. Naudzubillah. Berarti dia akan masuk surga Allah. Kalaupun masuk surga itu dengan apa? Dengan hisab, ditelanjangi, dioncein sama Gusti Allah. Jangan pernah buka itu aib orang, jemaah. Ini sitik-sitik merasa alim, buka aib si fulan. Kita ki sapa to sakjane? Saya sudah sering sampaikan, Quran yang ndak hafal. Hadis apa meneh? Itu juz ammah aja ndak pernah khatam, baru asyam sampai annas, al-buruj aja wolak-walik mocone. Itu apa meneh kan al-mutaffifin wis luwih angel meneh. Itu ya Allah ya Karim. Kalau mau jadi ngalim itu ya, ngalim nek bahasa Jawa ini Quran iki dicekel, dihafal. Ini bapak-bapak nih yang insyaallah imam, minimal jadi imam di rumahnya ya. Coba niatkan sebelum meninggal dunia yang udah lancar baca Quran, hafal 1 juz saja jamaah sebelum wafat. Ya minta toh sama Gusti Allah. Nanti kalau ketemu 3 surat ini bingung tuh. At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq. Wis bolak-balik gitu. Idzas samaa'un syaqqa, bolak-balik kuwi. Ya, makanya itu ya. Udah ini mumpung sebelum dipundhut sama Allah. Minta kalian Gusti Allah, hafal Quran 1 juz saya.
Purun ndak? Itu Quran jadi syafaat buat kita di yaumul akhir. Purun apa buatan? Purun apa buatan? Dibaca, dikhatamin, tur dihafal minimal 1 juz. Amin Allahumma amin. Yasarallahu murana. Amin Allahumma amin. Permudah urusan kami. Ingat ya, ini paling berat yang ketiga ini. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, kelak Allah Ta'ala akan tutup aib-aibnya di dunia dan di akhirat. Lalu Nabi menutup sabdanya yang mulia, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Itu judulnya kita itu. Hadis dikeluarkan akhrajahu Muslimun. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau kita mau ditolong oleh Allah tuh gampil loh jemaah, gampil. Urusan kita mau ditolong sama Allah di dunia dan di akhirat gampil, niatnya dijaga. Yang kedua, hati itu dibersihkan dari benci-benci sama orang lain. Kalau hati masih punya benci sama orang lain, nolong orang kayak apa? Yang ketiga, ambisi dunianya itu dikurangin. Maka kenapa tadi muqaddimah itu saya nawarkan panjenengan lan kula, pilih mana, kaya bersyukur atau miskin bersabar. Kalau saya lihat model-model kita kayak ini, kita aja lah yang di sini. Nek dikei sugih, susah untuk bersyukur tenanan gitu jemaah. Ini tak delok tak terawang nih. Tak terawang kayak sing duduk neng kene iki lho. Nek sugih tenanan lho ya, miliarder tenanan. Maaf, ini saya bukan menolak takdir Allah ya. Nek model kita koyo ngene, kan saya bisa menilai jenengan pas salat koyo apa kan iso tak delok. Oh. Maaf ya. Bisa tak delok gitu loh. Lah iki koyo modele koyo ngene iki, dikei sugih iki ndak iso bersyukur tenanan. Apa meneh kon sabar? Lu ya do. Paham? Bukan berarti saya menolak takdir Allah, tapi doanya guru kan terbaik. Ngaten nggih? Ya, saya mau tanya. Dokter ngelihat penyakit pasien sebelum didiagnosa lebih dalam, sebelum nanya, lihat saja udah ngerti nggak? Saya mau tanya. Dokter tuh ngelihat ini, lihat sakit bisa tahu kan, Dok ya? Dokter kan penyakit dalam misalnya ya, betul ya? Ngelihat aja apa yang dirasakan, belum udah ngerti tuh kan, misalnya gini ya kan, nggak mungkin kalau ini pegangnya gigi sakitnya lambung kan nggak mungkin. Wes dulu, oh ini kan nggak mungkin dokter beliau, dokter Saiful itu, paham nggak maksud saya? Ya, bukan berarti saya lebih apik lebih saya daripada panjenengan, enggak, nak tak terawang gitu. Kita nih dikasih sugih belegedu iki, urung mampu bersyukur tenanan kok. Masih ngene. Ya toh? Eman-eman gini tak kei eman-eman. Tuku sapi golek iki lho. Golek kok bisa sing murah. Tapi nek tuku iPhone 14 Pro Max kali ono, ora pakai nawar. Ya toh? Tuku mobil Fortuner, tuku. Tapi nek ke tanah suci, golek sing apik tur yang ono promone. Naudzubillah, itu kayak yang kurang bersyukur itu. Maaf ya. Masih ngene gitu loh. Laras napa boten? Ya saya ngaku diampuni dosa-dosa sama Allah. Amin Allahumma amin. Kita ini koyo ngene iki. Jangan kita ora Pak Ustaz. Jangan gitu, nanti dibuktikan Allah tenanan malu. Mending ngaku ae. Laras napa boten? Iya. Nggak usah jauh-jauh lah bayar parkiran. Kalau di mana kita ada uang 5.000 sama uang 2.000, coba bi suwe tarif 2.000, mobilnya Fortuner parkirnya 2.000 rak cucok. Maaf yang punya Fortuner ya, maaf sekali lagi, mobil saya Fortuner tulisannya, tapi R3 aja boleh. Nah, paham ya. Ini kan mobilnya api lah, ke parkir emang 5.000 lah. Apalagi turunnya dari Alphard yang Lexus, waduh, masih 2.000 rak cucuk, kecuali maaf supir. Ya, tapi kita sebagai tuan yang ngomong lah sama drivernya, Pak, nek nyiapin duit jangan yang 2.000. Mobilnya kamu delok, ini mobilnya yang jenengan Pak, ini kan mobil jenengan, jenengan sing gunakan. Kakulo kan numpang sebagai pemilik, ya ta? Betul nggak? Pemiliknya siapa saja nih? Lihat kan? Ngasihnya 2.000 lah, gitu. Makanya saya lihat tadi kalau delok model kita koyong ini, kayak bersyukur ki apa? Tenanan syukur lo ya, seperti para waliullah. Ngaten J?
Ini yang saya belum bisa ya. Mudah-mudahan besok sampai di situ. Amin Allahumma amin. Seperti imam madhab yang pertama, Imam Abu Hanifah. Wahai Allah jamaah, sugih belegedu jamaah. Itu kalau lihat, alhamdulillah ini saya bersyukur nih. Nggak ada pakaiannya nggak bagus-bagus semua ini. Itu kalau hadir dalam majelis Imam Abu Hanifah, ono murite iki sing ora apik pakaian dipanggil. Le kene le, bahasa Jawa kene. Nggih Imam, ambil diambal kuwi jika ono satu gepok duit. Berapa dirham tuh diambil? Buat apa Imam? Besok kamu kalau datang pengaosan pakai pakaian yang bagus, tukono. Lah pakai di mana? Duit kuwi ambil dipakai. Itu alim. Tuh. Alhamdulillah Salahuddin urung juga mau urung kok duit gitu. Saya juga pakai panjangnya HP. Alhamdulillah ya. Ini bukan golek dalil loh ya. Tapi ingatan memang, ya kan dibilang kayak bersyukur angel gitu. Makanya jamaah, kalau kita mau ditolong oleh Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat, Allah selalu membersamai kita. Mau nggak Allah selalu membersamai kita? Purna apa buatan? Permudah urusan orang, tolong orang lain. Nanti tatkala kita kaya, amin Allahumma amin gitu ya. Nanti kita dijadikan betul-betul pribadi yang bersyukur dan bertakwa. Amin ya Rabb. Permudah urusan orang lain, jangan dipersulit. Tutup aib orang lain, jangan dibuka. Singkirkan kesulitan dia, jangan cuek. Ini tak tutup dengan satu kisah. Ini pertama saya udah ditunggu santri, yang kedua tuh saya itu kasihan. Ternyata salah sikap saya di restribusi tol. Udah paham maksud saya ya? Nah, tak kirain kan saya bawa punya dua. Ini kalau saya tolong kan mobil yang di depan saya itu maksudnya mbok yo kamu saya kan ini mobil dia, ini mobil saya, ini mobil belakang saya. Mobil belakang saya lebih mewah gitu tuh. Saya kan naiknya odong-odong tuh. Maksud saya itu tak tenten tak gini-gini tak kon mundur gitu loh jamaah. Tak kon mundur ini mobil yang mewah. Orang main mundur-mundur. Lah saya tuh udah ditunggu santri kudu ngajar. Dan dia juga kasihan nggak bisa-bisa kan. Udahlah, saya turun bawa 2 etol. Tak buka, pakai truk dia bisa jalan sreteng. Saya maju tak pakai, nggak iso ternyata. Sudah digunakan kan nggak namanya. Yang penting kan saya punya niat baik dong. Akhirnya mau nggak mau yang nyemburi mundur. Itu kan mundur tuh dia. Ya kan tak kon mundur ya angel men kon mundur ya kan kudu sabar. Astagfirullah, aku si tunggu santri kudis. Tak nerak gelem itu. Ya wis akhirnya sabar itu. Ya Allah, mudah-mudahan nggak hilang pahalaku. Paham maksud saya? Itu kan menyikir gangguan dia. Dia itu mungkin ditunggu orang, dia mungkin ditunggu orang yang sakit. Kalau saya kan masih tunggu santri masih mending lah. Alhamdulillah ya. Ini nolong lah, maksud saya hal terkecil ini kan kesulitan. Tuh di depan mata jangan cuek. Paham? Ngertos nggih maksud kula nggih? Permudahlah. Kita nggak tahu amal kita yang diterima oleh Allah Ta'ala itu yang mana boten ngertos. Ngaten nggih? Mungkin ini yang bisa kami sampaikan karena waktunya sudah lebih. Jenengan nanti ndak iso mangan siang, nggak iso turu lah minimal. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menerima seluruh amal soleh kita, mengampuni segala dosa kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para masyayikh kita, para alim ulama kita. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf, amin, pemimpin bangsa kita, dan semoga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin Allahumma amin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.